Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Bali hari ini. Gibran mengawali kegiatan kampanyenya dengan berkonsolidasi dengan kelompok relawan Prabowo Gibran. Selasa 9 Januari 2024 pukul 09.41 WITA, Gibran hadir di alun-alun Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Gibran langsung disambut musik gamelan Bali dan dikalungi bunga kemitir. Dia juga dipakaikan udeng. Gibran didampingi istrinya Selvi Ananda, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Isyana Bagus Oka, dan Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'aruf. Relawan yang hadir diantaranya relawan penerus negeri Bali, Agung Bagus Praktik Salinggih yang akrab disapa Agus Linggih, relawan penerus negeri Kabupaten Buleleng Krisna Wikananda, Guru Krisna relawan Tim, dan Antonius Sanjaya Kiabeni dari rumah Gibran. Dalam acara konsolidasi itu, perwakilan relawan menitipkan permintaan kepada Gibran. Mereka meminta Gibran menaruh perhatian pada kelanjutan pembangunan bandara di Bali Utara. Ketika Mas Gibran menang, cuma satu permintaan kami, yaitu kelanjutan dari Bandara Bali Utara. Kami khususnya di Kabupaten Buleleng, kami titip kepada Mas Gibran agar nantinya disampaikan ke Pak Prabowo juga agar pembangunan bandara itu dilanjutkan, kata perwakilan relawan. Gibran langsung merespon aspirasi tersebut. Gibran mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang soal kelanjutan pembangunan bandara di Buleleng. Terima kasih sekali, ini aspirasi-aspirasi dari Bali Utara sudah kami tampung. Untuk masalah bandara nanti akan kami kaji ulang, karena dalam waktu debat kemarin saya sudah tekankan kami ingin pemerataan pembangunan. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, ujarnya. Nanti masalah Bandara Buleleng nanti akan kami kaji ulang dan pembangunan lain di Bali Utara. Lanjutnya, Gibran menekankan akan menciptakan pemerataan pembangunan, salah satunya di Bali Utara. Dia ingin menambah titik pertumbuhan ekonomi di tiap daerah. Kita ingin ada pemerataan pembangunan, akses konektivitas semakin terbuka sehingga logistik bisa terjangkau juga. Kita juga ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, katanya. Di tempat yang sama, tokoh penggelincir Puri yang hadir, Anda Agung Wiranata Kusuma, sempat mengajukan permintaan kepada Cawapres Gibran. Pertama, kami mengusulkan bandara. Kedua, mengusulkan pembangunan pelabuhan Buleleng karena sangat strategis sejak era Sunda Kecil dan pengembalian ibu kota provinsi ke Singaraja, tegasnya. Hal ini disambut positif oleh Gibran dan akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan akan melakukan kajian-kajian strategis guna mewujudkan rencana ini. Hari ini saya berangkat dari Denpasar ke Buleleng dengan helikopter. Semoga nanti saya langsung bisa mendarat dari Buleleng setelah ada bandara. Sentil Gibran memperkuat dan mengamini usulan tokoh Puri Buleleng, Anak Agung Wiranata Kusuma yang juga manggala utama Pesemetonan I Gusti Anglurah Panji Sakti. Senada dengan Agung Wiranata, penanggung jawab dan Dewan Pakar TKD sekaligus relawan 88 Firmansyah mengucapkan terima kasih atas kedatangan Gibran ke Buleleng. Pihak keamanan dan masyarakat yang antusias menyambut dengan semarak dan kondusif. Ini bukti masyarakat Buleleng menginginkan kemajuan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Mereka sangat antusias sehingga masuk dengan aman dan nyaman di Buleleng yang dikenal sebagai kandang banteng, pungkas Firmansyah. Uniknya, di samping kedatangan Gibran di Buleleng menyapa masyarakat, ribuan massa juga larut dalam kebahagiaan karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Selvi Ananda, istri Cawapres Gibran Rakabuming Raka, yang dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun oleh masyarakat Buleleng yang hadir. Dari Buleleng, Bali, Tim Liputan Bali Jani melaporkan. Ya, dengan aspirasi yang sudah ditanggapi sama Mas Gibran tadi, bagaimana tanggapannya? Haji selaku tokoh Buleleng. Ya, terima kasih dari kedatangan Mas Gibran di Buleleng dan sudah merespon apa permohonan kami bagi beliau menang menjadi Wakil Presiden. Karena 3 hal yang kami tekankan, yang kami mohon ada 3 pilihan. Satu, bandara, kalau nggak bisa, masih bisa ada pelabuhan Buleleng yang sudah legend ini bisa dikembangkan. Kalau nggak bisa, satu lagi ada, yaitu ibu kota provinsi. Kalau salah satu dari itu bisa dibuat di Buleleng, akan terjadi keseimbangan. Sudah pasti impactnya akan ke masyarakat sejarah. Artinya sampai saat ini kan komoditi bahwa Buleleng sebagai salah satu kabupaten termiskin, apakah terjawab oleh pembangunan infrastruktur itu, Pak? Ya, akan terbangun, kalau akan terjawab nanti kalau sudah dibangun itu pasti, sudah pasti impactnya akan ke sana. Karena pariwisata akan seimbang, transportasi, hotel, kuliner,
hasil bumi dan kadar masyarakat pasti akan bisa diperdagangkan Buleleng, dan masyarakat juga bisa hadir langsung direct ke Buleleng. Selama ini kan hanya udah habis bekalnya baru Buleleng, hanya catatan kecil aja yang masih ada. Kan yang bekal sedikit baru Buleleng, nggak ada impactnya. Pertama saya panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, di mana Mas Gibran bisa hadir di Kabupaten Buleleng, melihat secara langsung dan mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat aspirasi masyarakat Buleleng mengenai bandara. Dari hasil pertemuan tadi, Mas Gibran akan mengkaji dan menghidupkan kembali, menjadikan bandara dalam program nasional, sehingga kedepannya bandara ini bisa terwujudkan. Mas Gibran menyampaikan bahwa Mas Gibran juga mengharapkan besok-besok ada bandara tidak perlu pakai heli lagi, sehingga dari penyampaian Mas Gibran kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa Mas Gibran mengharapkan bandara ini terwujud, sehingga Artinya itu sinyal positif ya Pak ya? Sinyal positif banget buat masyarakat Buleleng. Terkait antusiasnya masyarakat yang datang hari ini Pak, bagaimana tanggapannya ke masyarakat, pesan-pesannya kepada masyarakat? Berkaitan dengan kehadiran masyarakat hari ini, saya berterima kasih kepada masyarakat semuanya bahwa perjuangan ini adalah bukan perjuangan kami sendiri, tetapi ini adalah untuk masyarakat semuanya, untuk anak cucu kita ke depan, agar apa? Tidak terjadi ketimpangan, proses mencari kerja lebih mudah, tidak harus selalu ke Denpasar untuk mencari atau meraup rupiah, apalagi ke luar negeri. Jadi seperti itu. Ya. Harapannya ke depan seperti apa Pak? Harapan ke saya ke depan, masyarakat Buleleng, seluruhnya masyarakat Buleleng bisa mendukung ini, karena sinyal positif sudah kita dapatkan tentang bandara, dapat membantu kami untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran dalam satu putaran, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Buleleng dan cita-cita masyarakat Buleleng untuk menyetarakan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan bisa terlaksana berdirinya Bandara Bali Utara. Berarti Abang selaku panitia optimis bisa satu putaran? Saya selaku panitia optimis melihat antusias masyarakat, cuaca yang begitu panas, kita tahu sendiri Buleleng itu sangat panas sekali, tapi masyarakat rela sama-sama berjemur di tengah lapangan dengan cuaca yang begitu panas, mau mendengarkan dan menyampaikan. Saya kira dari sana saya bisa melihat bahwa masyarakat Buleleng ingin adanya perubahan dengan adanya Bandara Bali Utara. Thank you Bang. Segera ditindaklanjuti saat Prabowo dan Gibran sudah menang satu putaran. Artinya Perda itu kembali ditindaklanjuti? Iya, Perda sudah ditetapkan. Kalau tidak ditetapkan itu pelanggaran konstitusi apa enggak? Kalau sudah ditetapkan, kalau tidak dilaksanakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Apa itu penting bandara itu, Pak? Ya, penting sekali bandara di Buleleng ini, Pak. Penting sekali, sangat penting. Karena menjawab ketimpangan. Ini kan ketimpangan ini kan sudah rancangan mulai dari Jokowi 2014. Jadi sekarang di eranya Prabowo Gibran ini masyarakat sangat menaruh harapan besar dengan loncatan-loncatan infrastruktur yang besar, yaitu Bandara Bali Utara. Bang, lagi wawancara. Bangun untuk menjawab ketimpangan. Fenomena kemarin Ngurah Rai macet total. Bandara Ngurah Rai macet total. Itu yang pertama, Bos.